Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Stefani Sekar Ayu dengan NIM 2411013 dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu dalam mata kuliah Fikih Muamalah mengenai akad dalam transaksi muamalah. Yang pertama, yaitu ada tinjauan umum tentang akad. Akad ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita melakukan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Akad membuat semuanya itu menjadi lebih jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua yaitu ada akad. Definisi akad. Definisi akad. Akad merupakan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara sadar untuk melakukan suatu transaksi. Akad itu seperti janji atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip akad. Nah, dalam Islam terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu tidak boleh bohong atau harus jujur dan tidak boleh bohong. Yang kedua, harus saling ridho dan sama-sama setuju. Yang ketiga yaitu harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat yaitu tidak adanya penipuan dan ketidakjelasan. Yang kelima yaitu harus sesuai dengan ketentuan atau ketentuan syariat Islam. Nah, prinsip ini penting agar akad itu terjadi secara baik dan berkah. Kemudian yang keempat yaitu ada syarat-syarat akad. Nah, syarat-syarat akad ini apabila tidak terlaksanakan maka akad tersebut tidak dianggap sah. Adapun syarat-syarat akad yang pertama yaitu ada kedua pihak yang melakukan akad, yaitu minimal 2 orang tadi. Kemudian yang kedua yaitu objek ataupun barang dalam perjanjian tadi itu harus jelas dan halal. Kemudian yang ketiga yaitu tidak adanya penipuan. Yang ketiga yaitu harus adanya kesepakatan antara dua belah pihak dan tidak adanya keterpaksaan. Nah, apabila syarat ini tidak terlaksanakan, maka tidak dianggap sah akad tadi. Kemudian yang kelima yaitu ada rukun akad. Nah, rukun akad ini menjadi bagian utama dalam proses akad. Yang pertama, rukun akad itu harus ada orang yang berakad, kemudian objek dan kajiannya itu yang dijanjikannya itu harus jelas tadi dan halal. Kemudian yang ketiga yaitu ada ijab dan kabul, yaitu ucapan ataupun persetujuan ataupun pernyataan setuju. Kemudian yang keenam yaitu ada macam-macam akad. Nah, akad ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu ada akad dalam jual beli, yaitu pertukaran barang dengan uang. Yang kedua yaitu ada akad dalam sewa menyewa, yaitu penggunaan barang dengan imbalan. Yang ketiga yaitu ada akad dalam pinjam meminjam, dan akad dalam yang keempat ada akad dalam kerja sama usaha, yaitu dengan sistem bagi hasil tadi.
Kemudian yang ketujuh yaitu berakhirnya akad. Nah, berakhirnya akad itu terjadi ketika apabila tujuan utama dari akad tadi itu telah tercapai. Yang kedua yaitu pihak tadi tuh membatalkan ataupun ingin mengakhiri sebuah akad tadi. Kemudian yang ketiga yaitu salah satu pihak itu tidak ingin atau tidak dapat melanjutkan akad tadi. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu ada akad dalam yang kedelapan yaitu ada hal-hal yang membatalkan akad. Nah, hal-hal yang membatalkan akad, yang pertama yaitu tidak sesuai atau tidak berjalan, tidak mengikuti seperti tidak sesuai dengan tidak mengikuti prinsip dan syarat tadi, tidak sesuai dengan prinsip dan syarat tadi. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya penipuan. Kemudian yang ketiga itu objek atau kajian tadi tuh tidak halal dan lain-lain. Nah, yang kesembilan yaitu ada hikmah dan manfaat dari akad. Yang pertama, hikmahnya yaitu agar transaksi itu dilakukan dengan jelas, kemudian menghindari perselisihan, kemudian yang ketiga yaitu membangun rasa percaya antar pihak. Dengan adanya akad ini membuat ekonomi itu menjadi lebih tertib dan aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.